Hari ini saya mau ajak saudara untuk lihat satu kebenaran. Saya mau kasih tahu sama saudara satu kebenaran supaya saudara tetap bisa berharap di saat saudara merasakan tidak ada dasar lagi untuk berharap. Dengan kata lain, supaya saudara tetap memiliki iman, supaya imanmu tidak menjadi lemah. Kenapa iman begitu penting? Karena Alkitab mengatakan, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan di hadapan Allah. Saya mau kasih tahu satu kebenaran sama saudara, oke, supaya saudara tetap bisa berharap di saat saudara tidak memiliki lagi dasar untuk berharap. Mungkin saudara berkata sama saya, Pak, saya udah nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan sama penyakit saya. Saya sudah berobat ke sini, saya sudah berobat ke sana, dari dokter yang murah sampai dokter yang mahal, dari dokter biasa sampai dokter spesialis. Saya sudah minum berbagai macam obat, dari obat yang murah sampai obat yang mahal, tapi penyakit saya nggak pernah sembuh. Benjolannya bukan semakin kecil, tapi benjolannya semakin lama semakin besar. Saya nyerah, Pak, give up. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Mungkin saudara berkata sama saya, Pak, saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan sama bisnis saya, sama usaha saya. Performance-nya semakin lama semakin turun. Saya sudah pakai konsultan A, saya sudah pakai konsultan B, saya undang motivator A, saya sudah undang motivator B, tapi performance marketing saya bukannya semakin lama semakin naik, tapi semakin lama semakin turun. Dan sekarang saya satu persatu sedang jual aset saya untuk menutupi utang-utang saya. Saya give up, Pak, nyerah. Saya udah nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Mungkin saya berkata sama saya, Pak, saya nggak tahu lagi, Pak. Saya sudah bertahun-tahun menantikan pekerjaan. Saya sudah kirim lamaran ke sana, saya sudah kirim lamaran ke sana, saya sudah kirim CV ke sana, saya sudah kirim CV ke sana. Tapi sampai hari ini tidak satupun ada panggilan yang masuk untuk panggil saya, interview saya. Saya nyerah, Pak. Saya give up. Nah, kalau saudara mengalami hal-hal yang demikian, saudara tidak punya lagi dasar untuk berharap, give up. Saya mau kasih tahu, tetap berharap. Bilang sama kiri kananmu, tetap berharap. Saya mau kasih tahu saudara satu kebenaran. Kalau saudara tahu kebenaran ini, maka saya percaya imanmu tidak akan menjadi lemah. Amin. Imanmu tidak akan menjadi lemah. Kamu tetap punya iman. Kamu tetap punya iman. Alkitab mengatakan bahwa kalau saudara masih memiliki iman, hal itu diperhitungkan kepadamu sebagai kebenaran. Saudara siap diberkati Tuhan? Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Karena iman, katakan bersama saya, karena iman. Amin. Itu sebabnya Alkitab mengatakan tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan di hadapan Allah. Saudara dan saya hidup di hadapan Allah bukan karena perbuatan, tetapi karena iman. Karena iman ia juga. Siapa ia? Abraham. Dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Di sini dikatakan usianya sudah lewat. Artinya apa? Artinya Abraham dan Sarah, dia tidak mungkin lagi bisa punya anak. Dia tidak punya dasar untuk berharap kalau dia bisa punya anak. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Abraham sudah tua, Sarah juga sudah tua. Bahkan Alkitab mengatakan Sarah sudah layu, sudah mati haid. Kenapa? Karena usianya sudah lewat. Kalau saudara pelajari baik-baik peristiwa ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham, memberikan janji, tahun depan kamu punya anak. Pada saat itu keadaan Abraham, Alkitab menceritakan dia sudah tua, usianya sudah lanjut. Alkitab juga mengatakan Sarah sudah layu, sudah mati haid. Tetapi Allah berkata kepada Abraham, Abraham, tahun depan kamu punya anak. Itu sebabnya waktu Sarah mendengar, dia tertawa dalam hatinya. Betul? Dia tertawa dalam hatinya. Kenapa dia tertawa? Karena memang Sarah tidak punya lagi dasar untuk berharap dia bisa punya anak. Dia sudah tua, dia sudah mati haid. Menurut medis, kalau kandungan sudah mati haid, artinya kandungannya tidak mungkin lagi bisa dibuahi. Dia tidak punya dasar lagi untuk berharap bisa punya anak. Tetapi kalimat selanjutnya mengatakan, itu sebabnya dia tertawa. Waktu Tuhan bilang, tahun depan kamu punya anak, dia ketawa. Tapi Alkitab mengatakan, karena iman. Katakan bersama saya, karena iman. Karena iman, sekalipun Abraham, Sarah tidak punya lagi dasar untuk berharap dia bisa punya anak. Tetapi dia tetap punya iman. Dia tetap percaya. Kenapa? Kalimat selanjutnya mengatakan, karena
Ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Wow. Kenapa Abraham masih bisa percaya? Kenapa Abraham masih bisa punya iman? Di saat kalau dia melihat kepada diri dia sendiri, nggak ada dasar untuk berharap. Saya udah tua, udah lewat. Dia lihat istrinya, udah mati haid. Nggak mungkin lagi bisa punya anak. Tetapi kenapa dia masih tetap bisa percaya? Kenapa dia tetap masih punya iman? Kenapa imannya tidak lemah? Karena dia tidak melihat kepada diri dia sendiri. Dia tidak melihat realita yang membuat dia tidak punya dasar untuk berharap. Dia tidak melihat istrinya. Dia tidak melihat kondisi fisik istrinya yang membuat dia tidak punya dasar untuk berharap. Tapi dia melihat dia yang memberi janji setia. Wow. Dia yang memberi janji setia. Apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, sekalipun saudara nggak punya dasar untuk berharap penyakitmu sembuh. Sekalipun dokter bilang, Bu, nggak ada obatnya, Bu. Sekalipun saudara melihat kondisi fisikmu yang dimana saudara nggak punya dasar untuk berharap, benjolannya bukan semakin kecil, tapi benjolannya semakin besar. Di saat saudara nggak punya harapan lagi, nggak punya dasar untuk berdiri, untuk berharap, usahamu bisa bangkit. Jangan melihat ini semua. Tapi saya mau saudara matamu tertuju kepada Yesus. Bahwa Yesus, dia yang memberi janji adalah setia. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Amin. Nah, saya akan tunjukkan sama saudara bahwa Tuhan, Allah saudara, Allah saya, Bapamu, Bapa saya, yang namanya Yesus, dia adalah Allah yang setia. Kenapa Alkitab mengatakan dia adalah Allah yang setia? Saudara harus mengerti, kenapa dia disebut Allah yang setia? Apa dasarnya dia disebut Allah yang setia? Kita lihat Kejadian pasal 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian. Orang ini tidak menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir
sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Amin. Kalau saudara baca judul perikopnya di sini, apa judul perikopnya? Perjanjian Allah dengan Abraham. Perjanjian apa? Janji tentang keturunannya. Janji tentang keturunannya. Nah, waktu Allah buat perjanjian dengan Abraham, saya mau saudara mengerti, Allah adalah Allah yang setia sama janji yang dia buat. Amin. Allah adalah Allah yang setia sama janji yang dia buat. Nah, saya mau saudara mengerti terlebih dahulu. Kalau orang pada zaman itu buat perjanjian, bagaimana prosesnya kalau mereka buat perjanjian? Misalnya saudara dan saya buat perjanjian. Alkitab tadi mengatakan, kalau ada dua orang yang mengikatkan diri pada perjanjian, dalam hal ini Allah bersama Abraham. Nah, misalnya saudara dan saya buat perjanjian, kita mengikatkan diri dalam perjanjian. Bagaimana prosesnya? Saudara bawa binatang, saya bawa binatang. Kemudian binatang saudara, binatang saya masing-masing dipotong menjadi dua bagian. Betul? Kemudian yang satu diletakkan di samping yang lain. Saudara juga demikian. Yang satu diletakkan di samping yang lain. Binatangnya dibelah menjadi dua. Ada darah tercurah. Kemudian setelah itu saudara dan saya masuk ke dalam suatu perjanjian. Yang namanya perjanjian darah. Blood covenant. Ketika saudara dan saya masuk ke dalam perjanjian darah, blood covenant, itulah saatnya saudara dan saya berjalan, saling bertukar tempat. Saya berjalan, bertukar tempat dengan saudara, melalui darah di antara potongan-potongan binatang ini. Ketika saya berjalan ke arah saudara, ketika kita bertukar tempat, artinya saya menggantikan posisimu, saudara menggantikan posisi saya. Ketika saya berjalan ke tempat saudara, saya menggantikan posisi saudara. Ketika saudara berjalan ke tempat saya, saudara menggantikan posisi saya. Dan mulai sejak saat itu, ketika kita saling bertukar tempat, sejak saat itu, kalau ada yang serang saudara, dia berarti serang saya. Kalau ada yang serang saya, dia berarti serang saudara. Dan sejak saat itu, apa yang menjadi milik saudara, milik saya. Apa yang menjadi milik saya, milik saudara. Sehingga hari itu, kalau saya tidak punya uang, saya tinggal bilang sama saudara, Pak, mana dompetnya? Dan ingat baik-baik, kalau salah satu pihak melanggar perjanjiannya, maka perjanjiannya batal dan pihak yang melanggar harus mati. Harus mati. Pihak yang melanggar harus mati. Nah, waktu Allah buat perjanjian dengan Abraham mengenai janji keturunannya, inilah pertama kalinya dalam sejarah manusia Allah buat perjanjian dengan manusia. Dan waktu Allah buat perjanjian dengan manusia, saya mau saudara mengerti, sesungguhnya perjanjiannya berat sebelah. Kenapa saya katakan berat sebelah? Karena yang diuntungkan adalah pihak manusia. Pihak manusia yang diuntungkan. Kenapa? Karena Allah punya segala sesuatunya. Sedangkan apa yang manusia punya? Manusia nggak punya apa-apa. Allah bisa melakukan segala sesuatunya. Apa yang manusia bisa lakukan? Nggak ada. Jadi waktu Allah buat perjanjian dengan Abraham, Allah memiliki segala sesuatunya. Abraham, dia tidak punya apa-apa. Allah bisa melakukan segala sesuatunya. Tetapi Abraham, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi perjanjiannya berat sebelah dalam hal ini. Kalau begitu siapa yang diuntungkan? Abraham yang diuntungkan. Saudara dan saya yang diuntungkan. Tetapi ini bagian yang paling mengerikan. Ini bagian yang paling mengerikan. Itu sebabnya tadi saya katakan, kalau salah satu pihak melanggar perjanjiannya batal. Dan yang melanggar harus mati. Ketika Allah buat perjanjian dengan Abraham, saya percaya Allah adalah Allah yang setia sama perjanjian yang dia buat. Bagaimana dengan Abraham? Bagaimana dengan Abraham? Abraham adalah seorang pribadi yang kemungkinan besar akan melanggar perjanjiannya. Abraham adalah pihak yang kemungkinan besar akan melanggar perjanjiannya. Tetapi perhatikan baik-baik, ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham, ketika saatnya mereka masuk ke dalam perjanjian dan harus bertukar tempat, apa yang terjadi? Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu
turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi ketika tiba saatnya Allah masuk ke dalam perjanjian dengan Abraham, ketika tiba saatnya mereka bertukar tempat, berjalan bertukar tempat, apa yang terjadi? Allah membuat Abram tertidur. Wow. Apa maksudnya? Allah membuat Abram tertidur. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ayat 17, ayat 18. Padahal mereka harus berjalan bertukar tempat. Tetapi ketika tiba saatnya mereka bertukar tempat, mau berjalan, memasuki perjanjian, blood covenant, apa yang terjadi? Allah buat Abraham tertidur. Kenapa demikian? Apa yang terjadi setelah itu? Setelah Abraham tertidur, apa yang terjadi? Ayat 17, ayat 18. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, ketika tiba saatnya mereka harus bertukar tempat, Abraham tertidur, maka kelihatanlah perapian yang berasap, serta suluh yang berapi. Perapian yang berasap, ini apa namanya? Tiang awan. Dan suluh yang berapi, ini namanya apa? Tiang api. Saudara masih ingat tiang awan, tiang api? Yes. Yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ayat yang ke-18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar, itu sungai Efrat. Perhatikan baik-baik sekali lagi. Ketika mereka harus bertukar tempat, ketika mereka harus masuk ke dalam perjanjian darah, blood covenant, justru Allah membuat Abraham tertidur. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang kelihatan? Siapa yang melalui potongan binatang ini bertukar tempat? Tiang awan, tiang api. Jadi sesungguhnya Abram tidak pernah bertukar tempat dengan Allah ketika Abram buat perjanjian. Allah membuat Abram tertidur. Kenapa? Karena Allah tahu, kalau Abram yang bertukar tempat dengan Allah, maka Abram adalah pihak yang kemungkinan akan mengingkari perjanjiannya. Allah buat dia tertidur. Ternyata kita tahu di sini, kelihatanlah siapa yang berjalan bertukar tempat melewati potongan-potongan binatang. Tiang awan dan tiang api. Siapakah tiang api? Siapakah tiang api? Allah. Siapakah tiang awan? Yesus. Yesus hadir di sana. Untuk apa? Untuk menggantikan posisinya Abram. Membuat perjanjian dengan Allah. Kenapa Allah membuat Abram tertidur? Sekali lagi, karena Allah tahu kalau sampai Allah bertukar tempat dengan Abram, maka Allah tahu Abram adalah pihak yang kemungkinan besar akan mengingkari perjanjiannya. Itu sebabnya Allah buat Abram tertidur. Yesus hadir di sana mewakili Abram untuk buat perjanjian dengan Allah. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, Yesus adalah pihak yang setia. Kalau Yesus setia, dia mewakili saudara, mewakili saya. Ini merupakan gambaran ketika Yesus buat perjanjian yang baru di atas kayu salib. Dia wakili saudara, dia wakili saya. Kalau Yesus adalah pihak yang setia, maka saya percaya pihak yang satu lagi, Allah, pasti setia. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, dia adalah Allah yang setia. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Amin. Allah adalah Allah yang setia. Itu sebabnya Abram mengerti kebenaran ini. Dia mengerti kebenaran ini. Waktu dia harus berjalan melalui potongan-potongan binatang untuk buat perjanjian dengan Tuhan, dia tidur. Dia diwakili posisinya dengan siapa? Dengan tiang awan, Yesus. Itu sebabnya janji Tuhan kepada Abram, kamu punya anak. Sekalipun dia tidak punya dasar untuk berharap. Secara fisik dia udah tua. Dia lihat istrinya udah mati haid. Tetapi dia tahu
Memang secara fisik tidak ada satupun yang dia harapkan. Dia punya dasar untuk berharap. Tapi dia tahu, dia yang memberi janji. Tahun depan kamu punya anak. Dia yang memberi janji adalah Allah yang setia. Ada haleluya. Saudara mengerti sampai di sini? Bisa ikutin sama saya? Dia adalah Allah yang setia. Apa yang terjadi? Allah genapi janjinya. Lahirlah Ishak. Dari benih Abraham inilah lahir sebuah bangsa yang besar. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berlalu. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Bangsa ini semakin hari semakin menjadi bangsa yang besar. Dan bangsa ini hidup di bawah perjanjian Allah dengan Abraham, nenek moyang bangsa ini. Apa itu perjanjiannya? Perjanjian kasih karunia. Covenant of grace. Allah tidak menghakimi bangsa ini berdasarkan ketaatan bangsa ini. Allah tidak menghakimi bangsa ini berdasarkan keberadaan bangsa ini. Tapi Allah menghakimi bangsa ini berdasarkan kebaikan hatinya Tuhan. Amin. Dan tiba saatnya ketika bangsa ini menjadi bangsa yang besar di Mesir. Orang Mesir ketakutan. Dan mereka ditindas. Mereka diperbudak selama ratusan tahun. Tetapi ingat baik-baik. Allah berkata begini. Bangsa ini akan diperbudak selama ratusan tahun. Tapi aku akan membawa bangsa ini keluar. Ratusan tahun kemudian. Dia tetap Allah yang setia. Apa yang terjadi? Allah bangkitkan seorang pembebas. Yang bernama siapa? Musa. Musa membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Dan ratusan tahun yang lalu Tuhan berkata, bangsa ini akan keluar dari Mesir membawa emas, perak, dan harta benda. 400 tahun kemudian, dia keluar bawa emas, perak, harta benda. Tidak ada satu titik pun janji Tuhan yang gagal. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia tergantung di atas kayu salib. Dia genapi semua tuntutan hukum Taurat. Dengan kata lain, dia tergantung di atas kayu salib untuk membawa saudara dan saya keluar dari perjanjian yang lama yang ada cacatnya. Supaya saudara dan saya tidak lagi hidup dalam perjanjian yang lama. Kemudian dia bawa keluar saudara dari perjanjian yang lama. Dia bawa saudara masuk ke perjanjian yang baru. Yang sama seperti waktu Allah buat terhadap Abraham. Covenant of grace. Itu sebabnya waktu dia tergantung di atas kayu salib. Itulah saatnya dia buat perjanjian dengan Allah. Dia wakili saudara buat perjanjian dengan Allah. Dan ingat baik-baik waktu dia buat perjanjian dengan Allah. Darahnya tercurah. Darah yang tercurah adalah darah yang memateraikan perjanjianmu dengan perjanjian Allah. Dan ingat baik-baik, Yesus adalah pihak yang mewakilimu. Dan dia adalah pihak yang setia. Karena Yesus setia, itu sebabnya hari ini Allah adalah Allah yang senantiasa setia menggenapi janjinya dalam hidup. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat memanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Bilang sama kiri kanan saudara, pencobaan yang kamu alami biasa. Amin, biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat. Nah, perhatikan baik-baik. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Banyak orang menyalahartikan ayat ini. Ia tidak mencobai kamu di luar kekuatanmu, kemampuanmu. Banyak orang yang salah mengerti ayat ini. Mereka berpikir, oh kalau begitu Tuhan mengizinkan kita dicobai tapi tidak melebihi kekuatan kita. Sehingga banyak orang berpikir, oh kalau begitu pencobaan berasal dari Tuhan. No. Alkitab mengatakan, Allah tidak dapat dicobai dan Dia tidak mencobai siapapun. Amin. Sebaliknya, Allah adalah setia.
Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Allah adalah Allah yang setia. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dia tidak akan membiarkan saudara berada dalam keadaan di luar kemampuanmu. Jadi kalau saudara berkata, Pak, saya nyerah, Pak, saya give up. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Kalau saudara berkata, saya nyerah, saya mau ucapkan selamat. Congratulations. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah membiarkan kamu di dalam keadaan di luar kemampuanmu. Ketika saudara berkata, saya nyerah, Pak, saya mau kasih tahu, Dia akan berikan jalan keluar sama saudara, sehingga saudara dapat menanggungnya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi Yesus adalah Yesus yang Allah adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah membiarkan kamu. Nah, pada waktu zaman Yosua, ketika Yosua dan bangsa Israel merubuhkan tembok Yeriko, Yosua bilang begini, terkutuklah orang yang bangkit membangun kembali Yeriko. Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit kembali membangun kota Yeriko. Dengan darah anaknya yang sulung, dia meletakkan dasar kota itu. Dengan darah anaknya yang bungsu, dia memasang pintu gerbang kota itu. Coba lihat, 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 34. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Pada zaman Hiel, orang Betel membangun kembali Yeriko. Dengan membayar nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu. Dengan membayar nyawa Segub, anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ketika Yosua dan bangsa Israel merubuhkan tembok Yeriko, Yosua berkata begini, sesuai dengan firman Tuhan. Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang membangun kembali kota ini. Dengan darah anaknya yang sulung, dia meletakkan dasar kota ini. Dengan darah anaknya yang bungsu, dia memasang pintu gerbangnya. Tetapi apa yang terjadi? Pada zaman Hiel, orang Betel, dia membangun kembali Yeriko. Apa yang terjadi? Dia harus bayar anaknya yang sulung karena dia meletakkan dasar kota itu. Dia harus bayar darahnya dengan anak yang bungsu karena dia memasang pintu gerbangnya. Artinya ini kutuk. Nah, apa yang terjadi pada zaman Yesus? Perhatikan baik-baik. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ayat yang ke-46, perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Lalu tibalah Yesus dengan murid-muridnya di Yeriko. Artinya pada zaman Yesus, Yeriko hidup kembali. Betul? Pada zaman Yesus, Yeriko hidup kembali. Dengan kata lain, Yeriko ada yang membangunnya kembali. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta
Yang bernama siapa? Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Di situ diceritakan ada seorang di Yeriko, ada seorang pengemis yang bernama Bartimeus, anak Timeus. Jadi sesungguhnya nama pengemis ini sesungguhnya bukan Bartimeus. Bukan Bartimeus. Karena Bartimeus dalam bahasa Ibrani bar itu artinya anak. Bartimeus artinya anaknya si Timeus. Jadi sesungguhnya bukan nama pengemis ini. Di sini mau dijelaskan bahwa yang disebut Bartimeus adalah anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Nah, cerita ini sangat menarik sekali. Kenapa saya katakan menarik? Karena kejadiannya di Yeriko. Kejadiannya di Yeriko. Kemudian diceritakan di sini ada seorang pengemis yang sesungguhnya namanya nggak disebutkan. Yang disebutkan hanya nama siapa? Nama bapaknya. Nama bapaknya. Dan di sini diceritakan anaknya kemungkinan kena kutuk, miskin, menjadi pengemis dan matanya buta. Jadi kemungkinan Timeus adalah orang yang membangun kembali Yeriko. Kena kutuk. Nah, ayat berikutnya, dia kena kutuk miskin dan menjadi buta. Ayat berikutnya, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, ketika dia mendengar itu Yesus. Wow, artinya dia tahu Yesus. Dia sering dengar tentang Yesus. Dia sering mendengar orang-orang bercerita tentang Yesus. Kalau ada orang Yesus di sana buka mata orang buta sejak lahir. Yesus tahirin orang kusta. Yesus bangkitin orang mati. Sembuhin, buat orang lumpuh berjalan. Jadi dia sering mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan dia juga mungkin pernah bercerita, mungkin orang banyak pernah bercerita tentang Yesus. Karena Alkitab menceritakan, sudah menjadi kebiasaan Yesus. Tiap hari Sabat Yesus masuk ke dalam rumah ibadat. Yesus baca kitab suci. Dan Yesus pernah baca kitab suci dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Yesus ingin memberitahukan kepada semua orang apa tujuannya dia datang ke dalam dunia ini. Selain dia mati di atas kayu salib. Tapi dia juga punya misi. Dia berkata begini, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Ada tujuannya. Oleh Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang miskin. Betul? Untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan. Untuk memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang tawanan. Dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Semua orang dengar. Itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Untuk memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Bartimeus, dia dengar Yesus. Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Mesias. Untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Untuk memberikan penglihatan kepada orang buta. Saya buta. Selama ini dia tidak punya dasar berharap matanya bisa melihat lagi. Tapi dia dengar Yesus datang. Dan dia tahu dia adalah orang yang setia. Sekalipun dia tidak punya dasar untuk berharap bisa melihat. Kenapa? Karena dia kena kutuk. Nggak ada yang bisa bebasin orang dari kutuk saat itu. Kecuali Yesus. Dia kena kutuk. Dia nggak punya dasar untuk berharap dia bisa melihat kembali. Nggak ada dasarnya. Dia kena kutuk. Tapi dia mendengar Yesus. Dia tahu Yesus. Dia hanya mendengar. Dia selama ini tidak melihat. Tapi dia mendengar. Itu sebabnya Yesus berkata, berbahagialah kamu yang percaya namun tidak melihat. Dia hanya mendengar. Dan dia tahu, dia adalah orang yang setia. Kalau dia datang ke dalam dunia ini untuk memberikan penglihatan kepada orang buta, saya buta. Dia berlari, dia lepasin jubahnya. Dia tinggalkan identitasnya. Karena jubah buat seorang pengemis adalah identitas. Dia tinggalin dan dia lari kepada Yesus. Dia berkata, Rabuni. Yesus berkata, apa yang bisa kuperbuat bagimu? Dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Alkitab mengatakan, saat itu juga dia melihat.
Yesus adalah Yesus yang setia. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang setia sama janjinya. Apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, sekalipun hari ini kamu gak punya dasar untuk berharap. Pak, apalagi yang saya mau harapin, Pak? Saya gak ada dasar lagi untuk berharap suami saya bisa kembali. Gak ada dasar lagi. Ya udah kawin lagi, Pak. Gak ada dasar lagi. Apa yang saudara melihat bisnismu gak ada dasar untuk bangkit lagi. Hutang begitu banyak. Gak ada dasar lagi untuk berharap bisnis bisa bangkit. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara. Jangan lihat suamimu, jangan lihat performance bisnismu, jangan lihat kondisi fisik penyakitmu. Tapi hari ini saya mau saudara matamu tertuju kepada Dia yang memberi janji adalah setia. Dia yang memberi janji adalah setia. Dia yang memberi janji satu orang selamat, semua keluargamu termasuk suamimu diselamatkan. Dia yang memberi janji adalah setia. Dia yang memberi janji oleh bilur-bilurnya penyakitmu sembuh. Dia adalah Tuhan yang setia. Amin. Dia yang memberi janji bahwa apapun yang kamu kerjakan, Dia buat berhasil. Dia adalah Allah yang setia. Amin. Pandang itu semua. Pandang itu semua. Dan Alkitab mengatakan ketika saudara percaya, hal itu diperhitungkan kepadamu sebagai kebenaran. Dan saudara akan melihat mujizat demi mujizat dalam hidup. Kalau saudara melihat gereja ini, bagaimana menurut pendapat saudara? Mungkin saudara berkata, wah Pak Ivan adalah orang yang setia. Jangan pernah memberikan kemuliaan sama manusia. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu, kalau saudara melihat gereja ini, satu hal yang saya bisa bilang, Dia adalah Tuhan yang setia. Wow. Dia kirimin pemain-pemain musik yang terbaik, Dia kirimin semua song leader, singer yang terbaik, Dia kirim operator yang terbaik, Dia kirim semua yang terbaik. Dia jadikan ini semua tepat pada waktunya. Bukan saya yang setia, bukan. Bukan. Tapi saya mau kasih tahu, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang setia. Dia tidak pernah gagal menepati janjinya. Demikian juga dalam hidupmu, saya mau kasih tahu, Dia tidak pernah gagal menepati janjinya. Itu sebabnya saya minta sama saudara, imanmu jangan menjadi lemah. Abraham, Sarah, gak punya dasar untuk berharap. Apa yang dia bisa harapkan untuk bisa punya anak? Sudah tua, sudah layu, sudah mati haid, gak ada. Dia cuma melihat, kalau dia melihat kondisi kandungannya, udah mati haid. Kalau dia melihat kondisi suaminya, udah gak ada dasar. Tapi matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Dia yang memberi janji setia. Dia yang memberi janji setia. Jadi mulai hari ini, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, kuatkan imanmu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Saya mau kasih tahu, tetap berharap. Tetap berharap. Imanmu jangan menjadi lemah. Tapi matamu senantiasa tertuju kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang memberi janji adalah setia. Saudara belajar sesuatu sore hari ini? Saudara diberkati? Kembali kuat imanmu? Katakan bersama saya, Bapa, aku bersyukur. Engkau adalah Tuhan yang setia sama janjimu. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Bapa dalam surga, kami bersyukur.